Yo, what's up guys? Back again dengan gua Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas sebuah audio interface di zaman digital ini, di mana semua orang pengen mencoba untuk live streaming atau mencoba untuk ikutan Zoom. Kayaknya sebuah audio interface itu cukup penting, apalagi kalau kegiatan tersebut adalah kegiatan profesional. Jadi kan agak bete ya kalau misalkan kalian lagi streaming atau lagi nge-zoom, hasil kualitas suaranya kurang. Di sini gue pengen ngebahas sebuah audio interface yang bisa dibilang audio interface yang cukup budget, karena harganya itu jauh lebih murah daripada audio interface lain di kelas profesional. Bisa dibilang ini adalah salah satu opsi yang bisa gue rekomendasikan buat kalian. Langsung aja, ini dia Behringer UM2. Oke, jadi Behringer UM2 ini dibanderol dengan harga sekitar 700 sampai dengan 800 ribuan. Kalau dibandingkan dengan audio interface lain, jelas Behringer UM2 ini lebih murah. Cuma kalau misalkan kalian bandingkan dengan USB mikrofon, belum tentu Behringer UM2 ini lebih murah. Namun kalau dibandingkan dengan USB mikrofon, keuntungannya adalah kalau misalkan kalian pengen ganti mikrofon, atau misalkan kalian pengen nerima input, atau misalkan kalian pengen ngeluarin suara ke speaker atau ke mikro atau ke headphone, Behringer UM2 ini bisa banget. Cuma ya tadi cost-nya agak jadi lebih mahal karena kalian perlu beli mikrofon lagi, nggak jadi satu paket kayak USB mikrofon. Lalu ini untuk kualitas suaranya ya seperti yang kalian dengar, video gua kali ini menggunakan Behringer UM2. Jadi secara kualitas suara ya bisa kalian nilai sendiri. Dan untuk mikrofonnya gue juga pakai Shure 55H Series 2. Oke, langsung aja gue bahas secara desain. Desainnya ya menurut gue juga cukup simple, cukup mudah digunakan, apalagi buat para pengguna baru yang nggak mau ribet. Ini desainnya bener-bener mudah banget dimengerti. Pertama, dia itu di atas ada 3 buah knob buat mengatur kekuatan gain dari inputnya dan juga untuk mengatur kekuatan outputnya. Lalu lanjut ke depannya, itu ada 3 buah port. Yang pertama itu port combo jack, jadi kalian bisa menyolokkan kabel mikrofon ataupun kabel input instrumen ke dalam port ini. Lalu di sebelahnya dia ada instrumen port, jadi dia cuma bisa menerima instrumen jack aja seperti jack gitar. Kalian nggak bisa nyolokin port XLR ke dalam port ini. Lalu untuk port yang terakhirnya, ini adalah port monitoring. Jadi misalkan kalian pencet direct monitoring, dia bakal mengeluarkan suara dari audio interface ini. Selain itu, di bagian depannya juga terdapat beberapa indikator seperti clip dan sync. Fungsinya untuk kalian mantau audio yang masuk ke dalam komputer atau audio interface kalian. Kalau tombol sync-nya mengkedip-kedip atau berkedip, dia menandakan kalau ada sinyal yang masuk ke dalam port tersebut. Sedangkan kalau tombol klipnya menyala, kalian harus menurunkan knob gain 1 atau knob gain 2. Karena itu menandakan bahwa audio yang masuk ke dalam komputer kalian itu suaranya udah pecah, atau mungkin bisa juga nggak terlalu kedengeran, worst case-nya. Terus untuk indikator power ini menandakan ada tenaga listrik yang masuk ke dalam Behringer ini, dan yang di bawahnya plus 48 volt menandakan bahwa phantom powernya menyala atau enggak. Lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang dia ada 2 output, jadi bisa kalian masukin ke dalam speaker kalian. Untuk yang warna merah untuk yang right, dan untuk yang warna putih adalah untuk yang left. Lalu di sebelahnya itu ada USB port, jadi itu untuk menerima kekuatan listrik dari laptop kalian dan juga untuk mengirimkan data ke laptop kalian, atau dari laptop kalian pengen mengirimkan data juga bisa lewat port tersebut. Dan yang terakhir adalah saklar 48 volt atau bisa dibilang phantom power. Fungsinya adalah untuk memberikan tenaga tambahan apabila kalian menggunakan mikrofon kondenser, mikrofon yang membutuhkan phantom power tersebut. Jadi secara desain bisa gue bilang si Behringer UM2 ini cukup mudah untuk dimengerti karena tidak terlalu banyak port atau tidak terlalu banyak interface yang perlu kalian atur. Oke, lanjut ke build quality dari audio interface ini. Secara build quality audio interface ini bahannya semua terbuat dari plastik. Jadi hati-hati aja jangan sampai jatuh, karena rasanya kalau bahan plastik itu nggak mengurangi goncangan. Jadi agak lebih gampang merusak apabila audio interface ini terkena goncangan. Lalu untuk knob yang ada di atasnya, walaupun warnanya silver, ini bukan dari bahan metal atau bahan logam, dia masih menggunakan bahan plastik juga. Jadi ya take a good care aja lah dengan audio interface ini kalau mau kalian pakai dalam waktu yang lama.
Lalu untuk software sendiri itu nggak terlalu banyak yang bisa kalian atur, bahkan dia cuma driver aja, jadi dia nggak ada interface-nya atau UI-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngatur-ngatur atau kalian pengen mengganti setting itu lebih sedikit. Ya di satu sisi kalau kalian pengguna baru, kalian bakal seneng, tapi mungkin kalau pengguna-pengguna yang udah lama yang pengen ngatur indikatornya lebih banyak di audio interface ini nggak bisa. Lalu tadi yang terakhir untuk powernya sendiri, karena dia nggak ngambil dari power adapter tapi dia ngambil dari USB port komputer. Jadinya kalau misalkan kalian butuh power tambahan buat mikrofon kalian, ya dia nggak banyak spare power tambahannya, atau maksimumnya tuh lebih kecil dibandingkan dengan audio interface yang udah menggunakan power adapter dari eksternal atau dari colokan listrik. In conclusion, pendapat gue mengenai Behringer UM2 ini, kalau misalkan kalian pengguna baru pengen nyobain buat terjun ke dunia content creation, apalagi ngerekam, ini merupakan salah satu opsi yang cukup ekonomis buat kalian coba. Namun kalau misalkan kalian pengguna lama yang nyari sebuah audio interface buat ngegantiin audio interface lama kalian, rasanya Behringer UM2 ini kurang cocok ya, karena dia nggak terlalu banyak yang bisa kalian ganti. Gitu aja sih menurut gue mengenai Behringer UM2 ini. Gimana pendapat kalian mengenai Behringer UM2 ini? Bisa langsung kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu dukung Koko Jojo. Caranya gimana? Dengan cara klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya. Karena dukungan kalian sangat banget berarti buat Koko Jojo. Last but not least, see you on the next video. Bye-bye!